Shalom saudara, Shalom, shalom. apa kabar? Puji Tuhan kita malam hari ini kembali bisa bertemu dalam Nine Discipleship. Kita akan siapkan hati kita. Saya mengajak saudara untuk tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya malam hari ini Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Dan kami anak-anak-Mu Tuhan ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui setiap pembahasan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Bapa, biarlah Engkau melawat setiap kami lewat kuasa pujian dan penyembahan kami. Engkau berkenan atasnya dan nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Kami rindu mengalami Tuhan malam hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat indah. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukanmu, erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, oh, bawa daku, amin, erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhi kami Tuhan, penuhiku, ku rindu selalu, amin, haleluya, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, anugerah-Mu. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, haleluya, kekudusan-Mu Bapa. Penuhi setiap kami, penuhiku, oh, oh, ku rindu selalu, diam dalam bait-Mu, amin, menikmati kasih
katakan dengan lebih sungguh, saat indah, saat indah, haleluya. Denganmu, mendengar suaramu Yesus kekasihku, mendengar suaramu Yesus kekasih jiwaku. Bahwa setiap kami Tuhan mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi. Bawa daku, oh, erat dalam pelukanmu. Amin. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Mari saudara bersama-sama katakan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhi setiap kami, penuhiku. Ku rindu selalu, haleluya, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, menikmati kasih, katakan anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih-Mu Tuhan, hadirat-Mu dinyatakan. Haleluya, mari sembah Dia. Oh, Kau layak, Engkau layak Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Glory, haleluya, kami meninggikan nama-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu, kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, katakan, tenggelam di dalam kasih-Mu, kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindu
dalam bait-Mu. Amin. Diam dalam bait-Mu. Diam dalam bait-Mu. Yes, haleluya. Kami rindu Tuhan, kami rindu. Yes, haleluya. Lawat kami malam hari ini Tuhan. Oleh dengan kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan terima. Kami percaya membuat kami semakin mengenal Engkau pribadi-Mu yang sempurna itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Hari ini kita bicara soal masalah. Tapi bukan masalah yang kita bicarain ya. Hari ini kita bicara soal perlindungan Tuhan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Saudara, kita tahu bahwa situasi dunia saat ini sedang sulit dan banyak orang dalam masalah. Masalah sakit penyakit, masalah keuangan terutama. Tapi selain itu juga banyak masalah-masalah lain ya. Misalnya pekerjaan, masalah sekolah, masalah belum punya jodoh, belum menikah karena umur, masalah misalnya rumahnya bocor, rumahnya rusak, atau kontrakan habis, masalah belum punya anak, masalah anaknya sakit, anaknya bermasalah, dan seterusnya. Masalah dengan keluarga, masalah dengan mertua, masalah dengan orang tua, masalah dengan teman di kantor. Kayaknya hampir dari setiap kita itu, hampir semua, atau saya katakan semua manusia itu punya masalah. Nah, firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi itu tidak melebihi kekuatan kita kan. Kekuatan manusia ya, bukan kekuatan orang Kristen. Artinya setiap manusia juga punya masalah yang sama. Setiap manusia di dunia ini punya masalah yang sama. Artinya kita tidak boleh meratapi masalah. Jangan merasa diri sendiri itu paling sengsara di dunia ini. Kayaknya nggak ada orang lain yang punya masalah lebih berat daripada kita. Kita memandang masalah kita itu paling berat. Nah, cara pandang kita terhadap masalah itu akan mempengaruhi cara kita bersikap. Kalau orang memandang sesuatu itu masalah yang berat, dia akan fokus terus ke situ, ke masalah itu. Tapi kalau orang nggak memandang itu sebagai masalah, ya udah, biarin aja. Misal gini ya, misal gini. Ada orang nggak punya rumah. Ya, misalnya ada orang nggak punya rumah. Buat orang tertentu itu jadi masalah. Pusing, mikirinnya gimana caranya. Tapi buat orang yang lain, misalnya orang yang hidup di kolong jembatan, itu kan nggak punya rumah juga. Itu nggak jadi masalah. Ada orang misalnya nggak punya anak. Bagi satu orang mungkin jadi masalah. Tapi bagi orang yang lain, itu bukan masalah. Jadi itu masalah atau enggak, itu tergantung sudut pandang kita. Ada lagi misalnya orang yang memandang gini, pakai sepeda motor. Itu jadi masalah. Aduh, aku kehujanan, aku kepanasan. Tetapi bagi orang lain yang nggak punya sepeda motor, pengen punya sepeda motor, dan itu punya sepeda motor itu jadi solusi. Ngerti ya saudara ya? Jadi masalah itu relatif. Sebetulnya masalah atau nggak masalah itu tergantung dari kita. Makanya firman Tuhan katakan bahwa setiap pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Bukan tidak melebihi kekuatan kita sebagai anak Tuhan, enggak. Tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Semua manusia di dunia ini punya masalah. Nah, apakah itu menjadi masalah atau enggak, itu tergantung dari sudut pandang kita. Banyak orang nggak pengen punya masalah. Pengen hidupnya mulus-mulus saja. Ya, banyak orang pengen seperti itu kan? Pengen hidupnya itu berlimpah-limpah,
dengan materi, pengen hidupnya itu bahagia, nggak pernah ada persoalan dengan sesama manusia, nggak pernah ada persoalan dengan saudara, teman kantor, semuanya mulus. Oleh karena itu, banyak sekali di gereja diajarkan bahwa kalau ikut Tuhan itu semua masalah beres. Jadi banyak orang menyangka, bahkan banyak pengajar-pengajar di gereja, pendeta-pendeta di gereja menyangka bahwa Tuhan itu menghindarkan manusia dari masalah. Ayo cari Tuhan supaya kamu terhindar dari masalah. Cari Tuhan supaya toko laris. Sekarang masalahmu apa? Masalahnya tokonya sepi. Cari Tuhan supaya tokonya ramai. Dipikir kalau ada Tuhan itu beres semua. Nah, nanti kita lihat ya bahwa Tuhan itu justru menghadirkan masalah. Nah, karena pengajaran, karena pemahaman yang seperti ini, dibangunlah pengajaran dan praktek-praktek yang bertujuan untuk menghindarkan manusia dari masalah. Di gereja itu dibangun seperti itu. Contohnya, misalnya pengajaran pelepasan dari kutuk. Karena dianggap masalah itu kutuk. Dianggap sakit penyakit itu kutuk. Dianggap pandemi itu kutuk. Diajarinlah pelepasan kutuk-kutuk atau pentahiran. Masalahmu apa? Oh, masalahnya misalnya prestasinya jelek gitu. Di sekolah prestasinya jelek atau di kantor, di pekerjaan prestasinya jelek. Di sekolah yang prestasinya jelek, oh ini kutuk bodoh. Dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus, diurapi ininya ya, diurapi supaya otaknya pinter, diolesi minyak misalnya seperti itu. Supaya apa? Supaya pinter. Hal-hal praktek-praktek seperti ini mirip dengan ritual kayak ruatan gitu. Ritual kepercayaan di luar Kristen. Dan praktek seperti ini tidak menghasilkan manusia yang berkualitas. Kenapa? Manusia nggak diajarin tanggung jawab. Kalau nggak pinter di suatu pelajaran, bukan diolesin minyak, bukan pelepasan kutuk bodoh, belajar. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, misalnya susah bahasa Inggris, susah matematika, bukannya diurapi minyak, bukannya dilepaskan kutuk-kutuk, ditumpangi tangan, bukan. Mau tumpang tangan, tumpang kaki, nggak bisa lepas, kecuali belajar. Nah, Tuhan kan pengen supaya orang itu punya tanggung jawab hidup, bukan oh ikut Tuhan itu semuanya bebas. Enggak seperti itu. Contohnya lagi, misalnya dipakai apa? Pakai media-media, ya, media-media yang dipakai untuk melindungi supaya nggak kecelakaan. Atau misalnya mau lomba nih, ini yang mau lomba nih, ada yang lomba balap sepeda, misalnya lomba lari, sepatunya itu didoain dulu. Mau jualan ini, jualannya didoain dulu. Kalau perlu ditaburin garam lah, ditaburin apa, diolesi minyak mobilnya. Yang mau pergi keluar kota, mobilnya diolesi minyak supaya enggak kecelakaan. Tahu nggak saudara? Itu praktek yang mirip dengan jimat-jimat. Tuhan nggak pernah ngajarin seperti itu. Kalau mau nggak kecelakaan, mau keluar kota, mau nggak kecelakaan, menyetirlah, berkendaralah dengan hati-hati. Harusnya seperti itu yang diajarin di gereja. Nah, bukan orang gereja aja udah ngerti loh, saudara. Orang dunia aja udah ngerti, masa orang Kristen jadi lebih bodoh gitu daripada orang dunia? Jangan gitu dong. Ya, jangan sampai kita ikut pengajaran-pengajaran yang membuat kita itu bodoh dan membuat kita itu malas, membuat kita itu nggak bertanggung jawab. Jangan lagi diikuti hal-hal yang seperti itu. Atau lagi misalnya doa, klaim, deklarasi. Ini mirip apa coba? Kan mirip rapalan. Rapalan dalam ritual-ritual agama lain kan. Oh, mendoakan pakai formula doa ini 100 kali maka kamu akan dipenuhi permintaanmu. Doa ini diulangi 39 kali maka doamu akan terkabul. Nah, orang Kristen juga diajarin. Ayo deklarasikan. Walau 10.000 rebah dikirimu, 1.000 rebah dikirimu, 10.000 di sebelah kananmu, kamu nggak akan kena COVID. Ya kalau berkerumun di tengah-tengah pasar, ya tetap aja kena COVID.
Ini kan ngajarin orang nggak tanggung jawab. Oh, kita klaim, dengan klaim. Ini firman Tuhan katakan, walaupun 1000 rebah sisi kiri, 10.000 sisi kanan, kita nggak akan kena. Kita akan diluputkan. Ini namanya mencobai Tuhan. Padahal Tuhan bilang, jangan mencobai Tuhan Allah. Ini namanya mencobai Tuhan. Tuhan itu melindungi, Ia melindungi. Asal kita bertanggung jawab. Kan seperti doa Bapa kami kan, saudara, doa Bapa kami. Ya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Arti jangan membawa kami ke dalam pencobaan, emang Tuhan yang bawa kita ke dalam pencobaan? Sehingga kita berdoa minta Tuhan, Tuhan tolong dong, jangan dibawa kita ke dalam pencobaan, Tuhan tolong. Bukan. Jangan membawa kami dalam pencobaan. Itu adalah justru sikap kita untuk tidak mendekati pencobaan. Misalnya gini, doa lagi. Bapa kami yang di surga, ya, berikanlah kami makanan kami pada hari ini yang sesungguhnya. Terus ngapain? Diem aja, nunggu makanan datang dari langit untuk hari ini? Bukan. Tetapi justru kita yang harus bekerja untuk cari makan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu bukan bicara bahwa, oh Tuhan berikanlah perlindungan. Tuhan jangan sampai aku dibawa, diseret engkau. Emang Tuhan yang seret kita ke dalam pencobaan? Firman Tuhan katakan kita itu dicobai oleh keinginan kita sendiri. Manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan kalau keinginan itu dibuahi, itu melahirkan dosa. Jadi kita yang harus mengendalikan, mengontrol keinginan kita supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Bukan Tuhan. Kita yang harus mengontrol pikiran kita, keinginan kita, perasaan kita supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Hal-hal yang semacam itu tadi, praktek-praktek semacam itu tadi, akhirnya menjadi komoditas. Akhirnya menjadi jualan, barang jualan. Buat pendeta masa kini, buat gereja-gereja masa kini. Padahal seharusnya ajaran yang benar, kalau Alkitab itu dikupas, firman Tuhan itu dikupas, semuanya yang ada di dalam Alkitab ini harusnya bicara tentang Tuhan Yesus. Seharusnya semua yang ada di sini, yang diajarkan dari sini, harusnya bicara tentang Tuhan Yesus. Bukan berfokus kepada manusia ini loh, keinginan manusia. Oke, kamu perlu apa? Kamu perlu apa? Kamu perlu kehidupan yang berlimpah-limpah? Ayo, sini, didoakan. Sini, jadi Kristen solusinya. Bukan itu. Tapi, semua yang diajarkan di sini harusnya berpusat kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada manusia. Jadi, apa sih sebetulnya masalah itu? Kalau tadi saya katakan bahwa sebetulnya ada yang satu orang bilang, ini masalah. Tapi orang lain bilang, ini bukan masalah. Jadi, apa sebetulnya masalah itu? Nah, masalah itu adalah persoalan yang harus diselesaikan dengan cara yang benar dan hasilnya jadi benar. Persoalan. Ini soal dan harus ada jawaban, gitu kan. Masalah itu kan soal yang harus ada jawaban. Nah, masalah itu bisa timbul karena kesalahan kita. Seperti tadi dikatakan bahwa banyak manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Yakobus 1 ayat 14-15. Ketika manusia dicobai keinginannya sendiri, misalnya gini ya, misalnya ngelihat orang lain pakai baju bagus, pengen pakai baju bagus. Ngelihat orang lain motornya bagus, pengen motornya bagus. Ngelihat orang lain mobilnya bagus, pengen mobilnya bagus. Itu kan keinginan. Dan keinginan kita itu seperti, hati kita itu seperti lubang tanpa dasar. Yang nggak akan pernah puas diisi oleh apapun juga. Kecuali satu, yang memuaskan jiwa kita itu Tuhan. Jadi banyak kehausan-kehausan yang membuat kita itu jatuh ke dalam pencobaan. Yang sesungguhnya kehausan ini harusnya dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Oleh Yesus sendiri. Seperti wanita Samaria yang datang ke sumur.
Tuhan katakan kau sudah punya 5 suami. Dan itu tidak pernah memuaskan hatimu. Kau kecewa sama laki-laki itu, kau berpisah, menikah lagi sama yang ini, berpisah. Sebetulnya yang kamu cari, si perempuan ini cari, itu nggak pernah memuaskan dia. Ini salah, ini kurang sempurna, pasangan ini salah, kurang ideal, pasangan itu salah, kurang ideal. Yang kamu cari kehausan jiwamu hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Akulah air kehidupan, Tuhan katakan seperti itu. Nah, banyak manusia juga dicobai oleh keinginannya sendiri. Misalnya menikah, nggak cocok. Aduh, andai ya suamiku atau istriku itu seperti ini. Akhirnya nggak puas dengan pernikahannya. Ketika nggak puas, ketika merasa salah pilih, terus apa? Yang jadi sasaran kemarahan adalah pasangannya. Gara-gara lu gue nggak bahagia. Menuntut. Orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Nah, disitulah sesungguhnya dia yang bikin masalah. Sebetulnya ketika kita salah memilih pasangan pun itu bisa jadi nggak masalah. Tapi itu jadi masalah ketika kita menuntut. Kita nggak puas, terus kita cari orang lain. Karena manusia dicobai oleh keinginannya sendiri, maka kita harus menemukan Tuhan sebagai tempat perhentian dari keinginan. Pemazmur katakan, Tuhan selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Jadikan Tuhan satu-satunya keinginan kita, maka apapun masalah nggak akan jadi masalah lagi. Saya ajak kita buka Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, banyak orang memahami bahwa ayat ini bicara soal selesai dari masalah. Oke. Sini yang letih lesu karena persoalan hidup, ayo sini datang kepadaku. Letih lesu berbeban berat karena persoalan hidup. Ada persoalan apa? Utangnya banyak, marilah datang kepadaku yang berbeban berat. Beban utang banyak, sini. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini bukan soal itu. Kenapa? Lihat, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Belajarnya sama kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak pernah bicara soal ngomongin duit. Waktu ada orang rebutan warisan datang kepada Tuhan Yesus, ngapain sih rebutan warisan? Tuhan Yesus bilang gitu. Siapa yang jadiin aku hakim di antara kamu? Marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Letih, lesu, dan berbeban berat karena apa? Karena keinginan-keinginan. Justru karena keinginan daging kita, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Contohnya gini, karena keangkuhan hidup itu contohnya gini. Ketika orang merasa dia nggak dihormati, merasa dirinya terhormat, dan dia nggak dihormati oleh orang yang dianggap lebih rendah dari dia, ya jadikan itu masalah. Dia marah
karena keinginannya nggak dipenuhi, keinginan untuk dihormati nggak dipenuhi, dia marah, dia nggak puas. Dan itu dia pikirin terus gimana caranya. Ya. Contohnya lagi, misalnya ada orang yang menganggap bahwa dia harus memiliki sesuatu baru dia tenang. Misalnya dia harus memiliki mobil yang lebih baik daripada saudaranya. Kenapa? Karena dia nggak pengen saudaranya lebih baik dari dia. Dia pengen menunjukkan kepada keluarganya bahwa dia orang yang berhasil. Target-target ini membuat orang menjadi letih, lesu, dan berbeban berat. Orang itu punya banyak target dalam hidupnya. Maka orang menjadi letih, lesu, dan berbeban berat ketika target itu tidak dipenuhi. Saya bukan katakan bahwa kita itu nggak boleh punya prestasi. Kita itu harus berprestasi maksimal. Tetapi motivasi hati kita, untuk apa kita berprestasi? Itu yang membuat kita, apakah kita bahagia atau kita letih, lesu, dan berbeban berat. Kalau motivasi kita salah, motivasi kita kompetisi, motivasi kita bersaing, motivasi kita bertanding karena kita punya dendam masa lalu, karena misalnya masa lalunya kita susah, kita miskin, kita dihina sama keluarga, dan sekarang kita punya dendam masa lalu, kita pengen tunjukin bahwa kepada semua orang yang pernah ngehina kita bahwa kita lebih baik dari mereka, maka motivasi kita salah. Kita penuh target yang membuat kita letih, lesu, dan berbeban. Kita kejar semuanya karena kita pengen tunjukin sama orang. Nah ini kan keinginan daging, keinginan keangkuhan hidup ini kan. Keangkuhan hidup. Pengen nunjukin. Aku lebih baik daripada kamu. Aku lebih hebat daripada kamu. Kamu injek-injek aku dulu, sekarang aku lebih hebat dan aku bisa ngehina kamu. Kayak gini nih yang sukses itu. Ini adalah letih, lesu, dan beban. Iya kita harus sukses. Iya kita harus berhasil. Tetapi semuanya itu kita pakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Bukan fokusnya ke sini, tapi ke kerajaan Allah. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Belajarlah kepada Tuhan Yesus. Kuk. Lembu yang mau mengirik, itu dipasangi kuk. Nah, biasanya ada lembu yang sudah biasa untuk membajak, dipasangkan dengan lembu baru, lembu muda, yang baru belajar untuk membajak. Nah, lembu yang biasa membajak ini kan udah biasa, udah gampang gitu tarikannya. Udah gampang tarikannya, disuruh membajak, udah biasa, dia udah biasa kerja. Tetapi lembu muda ini kan nggak biasa kerja. Nah, makanya dipasangin kuk, supaya dia belajar sama lembu yang lebih tua ini. Supaya dia ngikutin si lembu yang lebih tua ini dan dia bisa belajar membajak. Nah, pikul, kita harus pikul kuk yang dipasang oleh Tuhan, dan kita dipasangkan dengan Tuhan, dan kita ngikutin Tuhan. Maksudnya bukan pikul kuk yang kupasang itu kita bebas merdeka di dalam Tuhan, semua bebas dari masalah. Enggak, ini dipasangin kuk loh. Dipasangin kuk dan kita harus belajar. Kenapa? Karena aku lemah, lembut, dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jiwamu akan mendapatkan perhentian ketika engkau belajar kepadaku. Ketika engkau belajar bagaimana aku hidup. Ketika Tuhan Yesus hidup, mengosongkan diri, melakukan kehendak Bapa, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Itu aja fokusnya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau kita sudah cobain belajar hidup sama Tuhan Yesus, kita akan lihat bahwa sebetulnya nggak berat kok. Kenapa? Ada Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, pertolongan, memimpin kita. Jadi belajarlah untuk berhenti. Berhenti dari segala ambisi, berhenti dari segala target yang melelahkan kita. Target tahun depan bisa beli rumah. Target tahun depan bisa beli mobil baru. Target tahun depan bisa menikah. Berhentilah. Untuk apa sih pembuktian itu?
Nggak usah lah ngebuktiin diri. Biarkan orang lain menilai kita apa, terserah mereka punya hak. Tapi yang penting penilaian kita di hadapan Tuhan itu baik. Rapot kita mau dinilai orang lain apa, terserah. Orang lain mau ngeremehin kita, terserah. Orang lain mau ngomong apa tentang kita, terserah. Kita mau dibilang, oh orang miskin lo, orang gak berhasil lo, perempuan mandul lo, perempuan perawan tua lo, terserah. Yang penting kita di hadapan Tuhan. Kita jadi mempelai yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Hilangkan segala keinginan yang membebani kita. Supaya kita fokus, Tuhan yang kuingini Engkau saja. Oke, masalah bisa terjadi karena kesalahan kita. Ya tadi ya. Yang kedua, masalah bisa terjadi karena orang-orang di sekeliling kita. Kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, kita bertemu dengan orang-orang yang sudah punya karakter buruk, sudah jatuh dalam dosa, dan orang-orang itu mungkin sengaja atau nggak sengaja menyakiti kita. Kita bisa pandang itu sebagai masalah atau bukan. Berikutnya adalah, masalah terjadi karena dunia ini dihambang kehancuran. Dunia ini sedang dihancurkan oleh Tuhan. Karena itu segala sistem dunia ini sedang dihancurkan oleh Tuhan. Ekonomi nggak akan menjadi baik. Jangan percaya sama orang-orang yang bilang, oh nanti seluruh dunia ini krisis. Seluruh dunia ini dalam keadaan krisis ekonomi, Indonesia krisis ekonomi. Orang Kristen tidak akan melewati krisis. Jangan percaya. Emang orang Kristen nggak ada di dunia ini? Orang Kristen masih ada di dunia ini. Coba saudara pikir, kalau di sekitar kita ini, misalnya kita tinggal di dekat tempat pembuangan sampah, maka tetangga kita pasti kebauan sampah. Depan rumah kita pasti kebauan sampah. Kalau kita tinggal di dekat tempat pembuangan sampah ya, TPA ya. Pasti yang di sebelah kita, kiri kanan kita, masa kita nggak kebauan sampah juga? Bisa gitu-gitu? Kalau ada orang lagi bakar-bakar sampah di depan rumah kita, pasti kita juga kebauan bakar itu kan? Terus apakah bau itu bisa diusir karena kita orang Kristen? Karena kita pakai usir-usir dalam nama Tuhan Yesus? Nggak bisa, nama Tuhan Yesus nggak bisa ngusir itu. Apalagi ngusir krisis gitu loh. Kalau seluruh dunia krisis, sistem ekonomi turun, ya pasti orang Kristen juga kena dampak. Realistis lah. Jangan kasih pengharapan palsu. Jangan orang Kristen tuh mau di PHP. Kalau anak muda kan bahasanya PHP ya. Jangan pendeta itu PHP lah. Jangan PHP. Kalau seluruh dunia krisis, pasti orang Kristen juga kena krisis. Kalau kita hidup di tengah-tengah pandemi ini, kalau seluruh dunia kena pandemi, Indonesia kena pandemi, orang Kristen juga sudah terbukti kena pandemi. Orang Kristen bisa kena pandemi, nggak mungkin orang Kristen nggak kena krisis. Itu banyak pendeta-pendeta yang meninggal kan? Artinya pendeta nggak kebal pandemi. Begitu juga orang Kristen nggak kebal krisis ekonomi. Nah dunia ini diambang kehancuran. Selain dipukul dengan krisis ekonomi, dengan sakit penyakit, juga dengan gempa bumi, alam yang mulai dirusak oleh manusia, dan juga memang dunia ini dihancurkan dengan secara alamiah gitu. Gunung Merapi, gempa bumi. Coba lihat teman-teman kita yang di Palu, di Lombok waktu itu gempa. Yang di Nias waktu itu gempa. Emang orang Kristen rumahnya nggak ikutan gempa gitu? Semuanya kiri kanan roboh, orang Kristen tegak berdiri, rumahnya yang enggak lah. Orang Kristen juga kena. Gereja juga roboh. Tetapi itu bisa jadi nggak masalah buat kita. Gimana caranya? Tenang, belum sampai sana. Ya, jadi banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika manusia berpikir bahwa masalah itu membuat hidupnya tidak bahagia, tidak berkualitas, tidak sukses, maka manusia ingin dihindarkan dari masalah dengan caranya sendiri. Nah, manusia pikir bahwa persoalan itu, masalah itu, bisa selesai ketika dia menemukan jawaban yang benar, menurut dirinya sendiri. Saya kasih contoh begini, sebentar ya saudara ya. Saya kasih contoh seperti ini.
Saya suka minum susu. Berapa huruf S dalam kalimat ini? Siapa yang jawab 4? Siapa yang jawab 5? Siapa yang jawab 1? Berapa huruf S dalam kalimat ini? Sebetulnya masalahnya adalah di bawah. Kalimat yang bawah. Kalimat ini itu adalah kalimat yang menjadi masalah. Tapi orang seringkali terdistraksi, teralihkan fokusnya itu sama keseluruhan yang ada di situ. Jadi dia lihat masalahnya ini. Saya suka minum susu. Oh, berarti S-nya itu ada 4. Jadi kita selesaikan masalah ini, seharusnya jawabannya ini, gitu loh. Padahal bukan. Fokusnya tuh yang ini, gitu. Ngerti ya, saudara ya? Ngerti ilustrasi itu tadi nggak? Ngerti? Nah, banyak orang juga seperti itu. Dia itu fokus masalah yang ada di dunia ini. Padahal di dunia ini cuma sementara. Cuma 70-80 tahun. Sedangkan nanti kita akan menghadapi kehidupan yang kekal. Orang itu suka teralihkan fokusnya dan merasa tidak ada kehidupan yang lain, dan satu-satunya kehidupan yang harus diperjuangkan adalah sekarang dan saat ini. Sehingga dengan pemikiran seperti itu, maka orang betul-betul mencurahkan seluruh energinya, mencurahkan seluruh perhatiannya, mencurahkan seluruh pikirannya untuk membangun kehidupan jasmaniah ini. Orang itu nggak ngerti bahwa yang terpenting adalah di kekekalan nanti. Oleh karena itu sesungguhnya semuanya ini nggak menjadi masalah. Kenapa? Karena yang menjadi masalah, satu-satunya yang menjadi masalah kita adalah ketika kita berada di kekekalan nanti dan kita di hadapan Tuhan, itu berkenan atau nggak berkenan. Seharusnya itu satu-satunya masalah. Karena yang namanya kekekalan itu bukan 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bukan 80 tahun, bukan 800 tahun, bukan 8.000 tahun, bukan 80.000 tahun. Kita nggak bisa membandingkan kekekalan dengan kehidupan saat ini. Ini seperti titik yang nggak ada artinya dengan kekekalan. Umur kita saat ini seperti titik yang nggak ada artinya. Contoh aja yang bisa kita bandingkan dengan sederhana, dengan masuk akal kita. Mungkin kalau kita disuruh mikir kekekalan itu kayak apa, kita nggak bisa mikir ya, membandingkan kekekalan dengan kehidupan kita saat ini, mungkin kita nggak bisa mikir. Contoh aja yang sederhana, saya kasih contoh gini. Bayi di kandungan selama 9 bulan, 9 bulan itu sangat menentukan bagaimana kualitasnya dia selama nanti dia hidup ke depannya. 9 bulan itu nanti akan menentukan selama entah berapa tahun. Katakanlah 75 tahun dia hidup. Itu ditentukan selama 9 bulan. Kalau selama 9 bulan itu, mamanya misalnya dalam keadaan misalnya kerja di pabrik, misalnya ya pabriknya pabrik kimia, jadi dia banyak terekspos kimia. Bayinya keracunan. Terus lahir misalnya menjadi cacat. Itu kan maka selama 75 tahun hidupnya cacat. Nah, sekarang kita bukan 9 bulan dibanding 75 tahun. Makanya kan orang kalau hamil itu kan betul-betul dijaga. Betul-betul dia kasih gizi yang terbaik, dia bahkan misalnya kalau sekarang itu dikasih musik klasik lah, dibacain firman kalau orang Kristen, supaya anak ini betul-betul jadi manusia yang diharapkan manusia yang betul-betul terbaik nanti lahirnya. Nah sekarang kita ini ibaratnya apa yang kita hidupi sekarang ini menentukan kekekalan. Maka kalau kita melihat masalah-masalah kita saat ini itu nggak jadi masalah. Masalah satu-satunya adalah kalau kita didapati tidak berkenan di hadapan Tuhan, terus Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Kenapa? Kamu egois selama hidupmu, kamu nggak pernah pikirin apa yang menyenangkan hatiku gitu loh, kata Tuhan. Kamu hanya memikirkan apa yang menyenangkan hatimu. Itu sangat mengerikan. Yang harus kita sadari adalah bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tuhan pasti akan melindungi anak-anaknya dari segala sesuatu yang membahayakan dia. Kita aja sebagai orang tua, kita pasti melindungi anak-anak kita kok.
Kita nggak pengen anak kita jatuh ke dalam bahaya, ya kan? Apalagi Tuhan. Kita yang manusia yang terbatas nih ya, yang nggak maha hadir gitu, nggak bisa 24 jam bersama-sama dengan anak-anak kita aja, kita itu pengen semaksimal mungkin menghindarkan anak kita dari bahaya, dari malapetaka. Ya kan? Apalagi Tuhan. Nah, masalahnya seringkali perspektif kita itu beda sama Tuhan. Apa yang kita anggap masalah, Tuhan bilang bukan masalahnya di situ. Apa yang kita anggap malapetaka, Tuhan bilang bukan malapetaka. Kayak tadi, saya suka minum susu. Berapa huruf S dalam kalimat ini? Kita pikirnya ini masalahnya, yang di atas ini tadi masalahnya. Sedangkan Tuhan bilang, enggak, masalahnya tuh yang ini, yang kalimat kedua gitu. Pertanyaannya tuh kalimat kedua. Kan berapa huruf S dalam kalimat ini? Ya ini kalimatnya. Itu kalimat tanya kan? Kan kalimat tanya juga suatu kalimat kan? Yang di atas yang kalimat pertama adalah kalimat pernyataan, kalimat yang kedua adalah kalimat pertanyaan. Jadi sebetulnya di situ ada dua kalimat. Kita seringkali fokus sama kalimat yang di atas, bukan fokus pada kalimat yang di bawah, padahal yang ditanyain yang di bawah. Nah, begitu juga orang Kristen. Seringkali orang Kristen merasa bahwa inilah yang masalah, dan Tuhan bilang ini bukan masalah. Ini malapetaka, Tuhan bilang itu bukan malapetaka. Nah, orang Kristen harus menyadari bahwa kita adalah anak Allah. Maka Tuhan akan melindungi. Itu otomatis, nggak usah didoa-doain. Nggak usah diminta-minta, itu otomatis Tuhan pasti melindungi. Nah, kita aja manusia pasti otomatis melindungi anak-anak kita. Apalagi Tuhan. Nggak usah lah kita berdoa, Tuhan tolong lindungi aku. Misalnya mau tidur nih. Mau tidur, Tuhan tolong lindungi aku, berjagalah. Kirimkan pasukan malaikatmu di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di muka, di belakang, di atas. Kalau mau pergi nih, mau pergi luar kota, Tuhan berjagalah biar malaikatmu melindungi mobil ini. Biar malaikatmu duduk di atas, duduk di bawah, di dalam, di luar gitu. Nggak usah. Otomatis Tuhan itu melindungi. Hanya kitanya mau nggak masuk dalam perlindungan Tuhan. Kitanya yang harus melangkah ke dalam perlindungan Tuhan. Makanya dikatakan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya kita jangan melangkah keluar dari perlindungan Tuhan. Bagaimana kita melangkah keluar dari perlindungan Tuhan? Kalau kita ceroboh, kalau kita melakukan hal yang bodoh, itu kita melangkah keluar dari perlindungan Tuhan. Kita mencobai Tuhan. Tuhan otomatis akan melindungi kita. Kalau kita berada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Otomatis itu kita berada dalam perlindungan Tuhan. Tetapi masalahnya banyak orang Kristen tidak sadar kalau dirinya adalah anak Allah. Kenapa nggak sadar kalau dirinya adalah anak Allah? Ya salah satunya karena dirinya belum berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Banyak orang Kristen belum berkeadaan dirinya sebagai anak Allah. Makanya dia nggak yakin kalau Tuhan melindungi. Ya, karena hidupnya selalu di luar perlindungan Tuhan. Di luar dari perlindungan Tuhan. Hidupnya ceroboh, hidupnya banyak melakukan hal yang bodoh. Makanya dia deg-degan terus. Nonton video porno, deg-degan takut ketahuan. Di kantor korupsi, deg-degan takut ketahuan. Terus minta tolong Tuhan. Tuhan lindungi aku supaya aku nggak ketangkep polisi. Ini hal yang bodoh. Gitu. Itu sih otomatis Tuhan nggak akan melindungi. Melindungi dalam arti tidak ditangkap polisi. Bahkan mungkin Tuhan akan berusaha supaya orang itu ditangkap polisi karena itu perlindungan Tuhan buat dia. Kalau kita anak, kalau kita adalah anak Allah, maka Allah akan mendidik kita. Karena Allah mengasihi kita. Jadi kalau ada masalah, kita harus memandang bahwa itu adalah didikan Tuhan buat kita. Kalau masalah itu bukan pencobaan yang terjadi karena kebodohan kita, pencobaan yang terjadi karena keinginan kita, kalau masalah itu terjadi, bukan karena itu semua, maka itu adalah didikan Tuhan buat kita. Kita buka Ibrani 12 ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya?
Saudara, kalau kita lihat kata dihajar ini, kata aslinya adalah paideo. Paideo. Ya, to train children. Jadi bukan dihajar, digebukin sampai babak belur gitu. Bukan, nggak kayak gitu. Jangan menyangka kita itu, Tuhan itu senang ngehajar itu. Kalau bahasa Indonesia kan memang kelihatannya serem ya. Tuhan menghajar gitu. Kalau menghajar tuh kan kayaknya tuh digebukin sampai babak belur gitu. Bukan. Paideo itu artinya to train children. Ya, cuma orang tua yang sakit jiwa itu yang ngegebukin anaknya pakai kayu gitu kan, digebukin gitu sampai biru-biru. Itu orang tua yang sakit gitu ya jiwanya ya. Nah, paideo itu artinya itu mendidik, membentuk karakter. Dan paidio ini akar katanya sama dengan paidion. Paidion itu adalah anak umur 7 sampai sekitar 12 tahun. Jadi anak-anak yang umurnya tuh segitu, yang adalah anak-anak yang dalam masa betul-betul mudah diajar, mudah dibentuk. Teachable, mudah diajar. Iya. Nah, jadi ini to train, untuk melatih, untuk mengajar, untuk mendidik. Ya, untuk mengoreksi, untuk membentuk karakter. Itu maksudnya. Nah, kalau Tuhan sayang sama anak-anaknya dan anak-anaknya ini memang layak untuk dikasihi Tuhan, maka Tuhan akan menghajar, mendidik, membentuk karakternya. Dan Tuhan memberikan peristiwa-peristiwa kehidupan yang mungkin kita sebut masalah untuk membentuk karakter kita. Ayat yang ke-7, jika kamu harus menanggung ganjaran, ya didikan itu tadi, Allah memperlakukan seperti kamu seperti anak. Di manakah anak yang tidak dihajar ini artinya paidio tadi ya, dididik oleh anak ayahnya. Di mana anak yang nggak dididik oleh ayahnya? Kecuali ayahnya memang nggak benar gitu. Nggak akan ngedidik, orang tua yang nggak benar itu kan yang nggak ngedidik anak. Tetapi kalau kamu bebas dari ganjaran atau dari didikan itu tadi, yang harus diterima setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Kalau kamu nggak dididik, maka kamu bukan wios. Wios ini anak sah, pangeran. Kalau kamu nggak dididik, maka kamu bukan wios, tapi kamu itu notos. Bahasa Inggrisnya bastard, bajingan, anak nggak sah, anak haram. Kalau kita itu anak-anak yang sah, kita akan dididik Tuhan, dibentuk karakter kita. Melalui apa? Melalui setiap peristiwa kehidupan. Tuhan mendidik kita karena Tuhan mengasihi kita. Jadi masalah itu justru karena bukti Tuhan mengasihi kita kan. Ketika kita menghadapi masalah, apapun itu terjadi bukan masalah, tapi itu jadi didikan buat kita. Oleh karena itu kita harus temukan maksud Tuhan dalam setiap permasalahan, dalam setiap peristiwa yang kita alami, temukan maksud Tuhan. Jangan kita berkata, ya aku kan udah baik-baik nih, jadi orang baik-baik. Ya, orang baik itu banyak, orang di luar Kristen juga banyak yang baik, jauh lebih baik dari orang Kristen. Jadi jangan bangga jadi orang Kristen yang baik-baik. Dan kalau kita udah baik-baik, jadi orang Kristen baik-baik, justru disitulah masalah dimulai. Ketika kita mulai sungguh-sungguh ikut Tuhan, ketika kita mulai sungguh-sungguh mengejar kebenaran, di situ masalah dimulai. Oh dulu sebelum sungguh-sungguh hidupku baik-baik aja ya. Sekarang setelah mulai sungguh-sungguh, Tuhan aku mau cari Engkau. Tuhan aku mau belajar sungguh-sungguh lagi mengasihi Engkau. Loh, kok jadi gini? Mulai banyak masalah. Terus kita bilang, ya Ayub juga kan orang baik, mengalami masalah, nggak tahu maksudnya apa. Jangan bilang nggak tahu maksudnya apa. Tuhan ambil Ayub, masukkan ke dalam masalah untuk memurnikan Ayub. Justru untuk menghindarkan masalah-masalah di dalam hidup Ayub. Masalahnya apa? Masalahnya istrinya, misalnya. Ayub tidak mendidik istrinya, tidak mendidik anak-anaknya. Istrinya nggak takut akan Tuhan, anak-anaknya nggak takut akan Tuhan.
Dan Ayub membiarkan hal itu. Maka Ayub harus dipisahkan dari mereka. Masalah didatangkan untuk memisahkan Ayub dari mereka. Itu salah satu. Jadi temukan maksud Tuhan ketika kita menghadapi masalah, menghadapi didikan Tuhan itu. Temukan maksud Tuhan. Jangan kita kayak tadi, seringkali ketika kita menemukan dua kalimat itu ya, fokus kita di kalimat yang atas, padahal masalahnya di kalimat yang bawah ini. Nah, seringkali orang kan seperti itu. Ketika kita menemukan masalah, oh ini masalah dengan misalnya ribut terus dengan mertua. Karena satu rumah dengan mertua, misalnya ribut terus masalah dengan mertua. Ah, masalahnya nih mertuaku nih. Tuhan tolong cepetin deh. Cepetin deh dia supaya engkau panggil deh. Gitu. Kau panggil pulang. Cepetan, supaya masalahku selesai. Padahal bukan di situ masalahnya. Masalahnya di diri kita. Kita pikir orang lain masalah, padahal masalahnya di diri kita. Kenapa? Kita belajar untuk mengasihi orang yang tidak bisa kita kasihi. Tuhan pengen itu. Tapi fokus kita kadang-kala teralihkan. Kita pengen masalah itu selesai menurut caranya kita. Bukan menurut caranya Tuhan. Sehingga kita nggak menemukan maksud Tuhan. Kenapa? Karena kita pengen semua masalah itu selesai sesuai dengan kemauan kita. Nah kalau gitu kita nggak akan pernah menemukan maksud Tuhan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Bisa ada yang tolong bacakan? Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, ketika kita menghadapi masalah, seringkali kita berduka cita kan? Banyak orang ya pastilah berduka cita ketika kita menghadapi masalah hidup. Tapi Tuhan bilang bergembiralah, bukan berduka cita. Bergembiralah ketika kita berduka cita menghadapi masalah. Bergembiralah, kenapa? Karena kalau kita menemukan maksud Tuhan, kita bisa bersuka cita. Maksudnya apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Emas yang fana aja diuji kemurniannya dengan api. Begitu juga kehidupan kita. Api permasalahan, api kesukaran kita diuji. Untuk apa? Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Pujian itu bukan sekarang. Mungkin orang Kristen yang baru, yang masih bayi, punya kesaksian-kesaksian, itu it's okay. Gak apa-apa. Tapi mereka pun suatu saat akan Tuhan proses, akan dewasakan. Buat orang-orang Kristen yang masih baru, oh, saya ketika ikut Yesus, luar biasa, hutang saya langsung lunas. Kenapa? Karena saya langsung dapat proyek besar. Hore, gitu ya. Oh, misalnya ada yang lomba, ikut lomba nyanyi. Oh, puji Tuhan, saya juara. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, bukan kemuliaan saat ini, bukan. Ketika kita anak-anak mau lomba nih ya, Tuhan Yesus tolong supaya saya menang dalam perlombaan ini, segala kemuliaan bagi Tuhan. Bukan. Terus ketika dia menang, puji-pujiannya buat Tuhan, Tuhan terima kasih karena pertolonganmu saya menang lomba. Bukan soal yang itu soal yang kecil, yang remeh. Tapi setiap persoalan, setiap peristiwa, tujuannya apa? Kita memperoleh pujian dan kehormatan. Ini yang utama. Pada hari Tuhan Yesus menyatakan diri. Ya, betapa bahagianya kita pada hari itu kita dikatakan, marilah hambaku yang setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Itu yang betul-betul membahagiakan kita. Hidup kita ini gak lama. Kesusahan kita ini gak lama. Sabarlah. Ya. Apa yang penderitaan yang kita alami sekarang ini nggak lama, dan semua orang di dunia ini juga mengalami penderitaan yang sama. Semua orang di dunia ini mengalami penderitaan yang sama. Ya, jangan self pity, mengasihani diri sendiri. Pasti semua itu ada maksudnya.
Mungkin kita nggak ngerti maksudnya apa. Waktu Yusuf diproses Tuhan 13 tahun, Yusuf yang asalnya anak, ya katakanlah pangerannya Yakub, ya dimanja sama Yakub. Ya Yakub kan orang kaya kan, dimanja sama Yakub, dikasih jubah yang terbaik, nggak boleh kerja gitu ya. Kalau yang lain nih disuruh kerja. Kalau sekarang mungkin dikasih usaha gitu ya, dikasih perusahaan, kamu megang perusahaan ini, kamu megang perusahaan ini, kamu megang perusahaan ini. Ah, kamu tinggal di rumah aja deket-deket apa gitu. Nah, Yusuf ini orang yang pandai, orang yang jujur, orang yang berkelakuan baik. Nggak ada yang salah pada Yusuf. Tapi Tuhan proses 13 tahun. Supaya si anak papi ini, supaya anak papi yang manja ini, yang suka belagu ini, dididik, dibentuk. Melalui apa? Melalui duka cita. Ketika dia harus berpisah sama bapaknya, duka cita. Ketika anak papi yang manja yang nggak pernah kerja ini disuruh jadi budak belian, dia mengalami duka cita dan kesukaran. Mungkin dia bertanya, Tuhan, di manakah engkau? Di manakah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub? Yang aku dengar dulu, katanya luar biasa. Yang membawa Abraham pergi dari Ur Kasdim, yang menyediakan domba ketika Ishak mau disembeli, tiba-tiba ada domba. Di mana? Yusuf pasti mendengar cerita itu dari Yakub. Di mana ini? Allah yang luar biasa yang menghancurkan Sodom dan Gomora ini mana? Kenapa aku dimasukkan ke dalam liang ini? Terus udah gitu, kenapa aku mengalami aniaya ini dari saudara-saudaraku? Ternyata ketika dia di rumahnya, Om dan Tante Potifar, dia diproses. Dia diajar untuk manajerial. Dia diajar untuk rajin, diajar untuk giat kerja, diajar untuk nggak jadi anak yang manja. Dan dia berhasil di situ. Dia dipercaya untuk memimpin para budak. Walaupun dia masih budak, tetapi kan jabatannya sebagai pemimpin budak. Nah, dia harus belajar manajerial gimana nih caranya memimpin budak-budak. Nanti dia akan memimpin suatu negara. Di situ dia diuji, gimana integritasnya, sampai dia betul-betul teruji seperti emas murni. Setelah dia betul-betul menjaga integritasnya, bukan dia naik, lepas dari situ, malah masuk ke dalam persoalan yang lebih lagi. Mungkin kalau di rumahnya Potifar gitu ya, dia bisa naik pangkat, lebih enak-enak lah, enak sedikit. Tapi ini masuk ke dalam liang tutupan, kayaknya dia udah dilupakan gitu loh. Tapi di situ dia ketemu orang-orang pinter, tawanan-tawanan raja yang berkhianat kepada raja. Tapi itu kan orang-orang politik yang pinter-pinter. Di situ dia belajar lagi. Dan di situ dia belajar untuk mengandalkan Tuhan. Mungkin dia pernah salah, dan dia bayar kesalahannya. Nunggu lagi. Dia pernah salah misalnya, ketika ada tukang juru minuman dan juru roti. Ingat ya, akan aku ya. Ketika mereka bermimpi, kan gitu kan ceritanya, mereka bermimpi, terus mereka bingung sama mimpinya, mereka cerita sama Yusuf. Yusuf bilang, oh gini loh, itu maksudnya gini-gini, dan semuanya persis terjadi, dan mereka kagum. Wah, hebat ya kamu ya, hebat. Ya udahlah, kalau kamu udah lepas, nanti ya ingatlah akan aku. Mengandalkan orang. Salah lagi. Tuhan didik lagi. Nih loh, kamu dilupakan orang. Kamu nggak bisa ngandelin orang. Sampai dia dilupakan lagi bertahun-tahun. Ketika dia mulai mengandalkan Tuhan. Nah, buktinya apa? Waktu dia menghadap Firaun, Firaun kan tanya, katanya kamu bisa ini ya, bisa nafsirkan mimpi ya? Terus dia bilang, bukan aku, tapi Tuhan. Nah, di situ dia mulai mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi ketika kita menghadapi masalah, carilah apa berkat kekal. Justru ketika kita mengalami masalah, itu perlindungan Tuhan menjagai kita. Menjagai apa? Supaya karakter kita benar. Justru orang yang nggak pernah berurusan dengan Tuhan, orang yang nggak peduli Tuhan, Tuhan juga nggak berurusan dengan dia. Tetapi ketika kita mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan juga berperkara dengan kita. Tuhan mulai melindungi kita. Dan perlindungan Tuhan, itu fokus kepada kekekalan. Ya, bukan fokus kepada hal-hal yang jasmani. Yang utama adalah keselamatan kekal. Sehingga Tuhan bisa memporak-porandakan hal-hal yang jasmani ini, kenyamanan jasmani kita, demi keselamatan kekal kita.
Jadi Tuhan bukan selalu ingin agar kita kesulitan, penuh masalah, penuh penderitaan, bukan. Tetapi kesulitan hidup itu justru untuk membentuk karakter kita. Kesulitan hidup kita ini memang akan menghambat pelayanan kita. Bisa menghambat pelayanan dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi tidak akan menghambat pertumbuhan perubahan karakter kita. Pertumbuhan rohani kita, perkembangan karakter kita, kedewasaan mental kita tidak akan terhambat oleh masalah. Tidak. Justru itu bisa memicu kita untuk lebih lagi berubah. Justru masalah itu bisa membuat kita betul-betul maksimal dalam berubah karakter kita. Bayangin gini ya, mungkin misalnya ada orang yang salah menikah dengan orang yang karakternya buruk. Waduh, ketika udah menikah baru sadar, waduh ternyata kok dia kayak begini ya. Kemarin ternyata itu apa ya, kayak iklan aja, kayak promosi, masih promosi gitu, semuanya bagus gitu. Ternyata udah kehidupan nyata kok kayak gini. Justru ketika dia menemukan pasangan yang berantakan itu, seperti itu ya, yang karakternya jelek, di situ dia mulai berdoa, minta kekuatan sama Tuhan. Di situ dia mulai, ketika dia misalnya berusaha memperbaiki pasangannya, akhirnya bertengkar. Kamu tuh harusnya gini, akhirnya bertengkar. Ya, bertengkar hebat tiap hari. Akhirnya belajar apa? Belajar untuk sabar, diam. Banyak berdoa, diam, banyak berdoa. Karakternya dibentuk. Lebih bisa mengontrol emosi, lebih bisa untuk rendah hati, lebih bisa untuk berdiam diri, lebih bisa untuk toleransi, menerima perbedaan, misalnya seperti itu. Ya, lebih dekat lagi sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, banyak berdoa, banyak di hadirat Tuhan, banyak menyembah Tuhan. Justru karena dia salah menemukan pasangan hidup. Ya memang ini akan menghambat pelayanan, dia jadi susah untuk pelayanan, misalnya pasangannya nggak suka kalau dia pelayanan. Tetapi karakternya, pertumbuhan karakternya tidak akan terhambat. Sebaliknya, misalnya ada orang yang menemukan pasangan yang betul-betul ideal. Ya, cantik banget atau ganteng banget, terus udah gitu kaya, udah gitu baik sekali. Justru dia akan terlena dengan kebahagiaan yang ada di dunia ini. Dia bahagia dengan pernikahannya, jalan-jalan, sering jalan-jalan kemana-mana, melupakan Tuhan. Dulu aktif di gereja, jadi nggak aktif lagi di gereja, misalnya seperti itu. Dulu aktif pelayanan, sekarang nggak aktif lagi pelayanan. Jadi, justru kesulitan hidup itu efektif untuk merubah kita, mendewasakan. Kenapa? Karena banyak orang yang penuh dengan kesulitan hidup ini, akhirnya kecewa dengan dunia ini, dan akhirnya dia melekat dengan Tuhan. Justru orang yang berkelimpahan, sukses, terhormat, rumah tangganya nggak masalah, anak-anaknya nggak masalah, membuat dirinya betah di dunia ini. Merasa dirinya baik-baik aja. Bahkan kadang menjadi cenderung untuk ceroboh dan semena-mena dengan orang lain karena merasa diri Tuhan memihak dia. Nah, karakternya akhirnya jadi jelek. Jadi kebahagiaan yang dia peroleh di dalam dunia ini bisa jadi, nggak selalu ya, bisa jadi menjauhkan seseorang dengan Tuhan. Nah, apakah Tuhan tidak ingin orang Kristen bahagia, anak-anaknya bahagia? Oh tentu, Tuhan pengen anak-anaknya bahagia, hidupnya mulus-mulus aja. Kenapa? Karena kalau kita hidupnya mulus-mulus aja, gitu, justru pekerjaan Tuhan itu nggak akan terhalangi dengan masalah-masalah kita. Misalnya gini, kita punya masalah keuangan. Kita kan sulit untuk membantu pekerjaan Tuhan dengan keuangan kita kan. Kalau misalnya kita punya masalah dengan, katakanlah pasangan kita melarang-larang kita ke gereja, melarang-larang pelayanan, kan kita jadi masalah kan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ya, pelayanan di dalam gereja misalnya seperti itu. Tetapi kita tetap bisa melayani hatinya Tuhan. Nah, jadi masalah memang menghalangi pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi tidak akan membuat kita tidak bisa melayani hatinya Tuhan. Nah, kalau masalah itu membuat kita kurang efektif, maka seharusnya kita tidak ada masalah. Tapi kalau kita karakternya masih ingin dibentuk oleh Tuhan, maka masalah diberikan. Ngerti ya maksudnya ya?
Jadi masalah itu akan berhenti ketika kita menemukan tujuan Tuhan dalam setiap permasalahan dan kita mencapai itu. Nah, masalah itu akan berhenti, kesulitan-kesulitan itu akan berhenti ketika kita telah mencapai perubahan dan kedewasaan yang Tuhan inginkan. Kita akan dipercaya lagi, sama seperti Ayub. Ketika Ayub hidupnya itu tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan, dia membiarkan anak-anaknya pesta pora, ya paling dia nggak nasihati loh. Walaupun dia nggak datang ke dalam pesta pora itu, dia cuma kasih persembahan, Tuhan, maafin ya anak-anakku, Tuhan ampuni ya anak-anakku, kasih korban bakaran. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Nah, semuanya dibersihin sama Tuhan. Setelah itu, setelah dia mengerti maksudnya Tuhan, maka Tuhan kembalikan lagi. Selesailah masalahnya. Setelah Tuhan memurnikan Ayub, Ayub murni. Selesailah masalah. Yusuf juga begitu. Masalah Yusuf, masalah Ayub. Seperti itu, Yusuf juga segitu. Selesailah masalahnya ketika dia menemukan maksud Tuhan melalui masalahnya. Jadi yang harus menjadi persoalan, permasalahan yang sesungguhnya. Bukan kesulitan hidup, misalnya utang kita banyak. Ya selesaikanlah utang kita banyak itu. Atau misalnya nggak punya jodoh. Ya nggak usah jadi masalah lah. Justru kalau kita menikah dengan laki-laki atau perempuan yang salah, kita masuk neraka seumur hidup. Kita lebih masalah lagi. Semua persoalan itu, peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami, jangan lagi dianggap masalah yang besar. Temukan maksud Tuhan. Yang sesungguhnya harus menjadi persoalan adalah kalau kita didapati tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini menjadi masalah kekal yang tidak akan selesai. Oh, itu ngeri. Saudara, itu ngeri. Ya, karena itu jadi bijaklah. Temukan maksud Tuhan. Nah, gimana caranya kita menemukan maksud Tuhan? Aku nggak ngerti nih. Aku nggak ngerti nih maksudnya Tuhan ini apa melalui masalah ini. Belajarlah kebenaran. Lakukanlah kebenaran. Itu maksudnya Tuhan. Berubahlah karakter kita. Itu maksudnya Tuhan. Sampai Tuhan katakan cukup. Ya, jangan kita katakan sampai kapan Tuhan, sampai kapan. Jangan kita katakan. Saya ajak semuanya untuk tunduk kepala. Kita berdoa. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, kata-kata hamba ini terbatas. Tetapi biar Engkau yang menerangi hati mereka dan memberikan pengertian kepada mereka lebih daripada kata-kata yang dapat hamba sampaikan. Terima kasih Tuhan untuk setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup kami. Ajar kami menemukan maksud-Mu dalam setiap permasalahan itu. Biarlah kami seperti anak kecil yang mau dibentuk, yang mau diajar, yang mau dididik dalam setiap perkara. Amin. Saya langsung ya Kak Anne ya, ada pertanyaan ya. Apakah apakah apabila kita sudah benar-benar berserah pada Tuhan, jadi kita tidak usah mikirin masalah. Mau seberat apapun karena kita percaya, dan secara otomatis terkadang tanpa disadari kita berasa seperti ada di area zona nyaman. Pokoknya masalah nggak usah ditenting-tenting, asal kita jaga hati, jaga sikap. Apakah itu nggak sama saja dengan kita jadi santai di zona nyaman? Jadi kita nggak usah sering, jadi kita usah sering-sering dia. Nah ini bingung nih saya tulisannya. Semoga paham dengan maksud pertanyaan saya. Gitu. Silakan. Kan? Ya. Apa kalau kita sudah benar-benar berserah sama Tuhan, kita jadi nggak usah mikirin masalah. Nah, kalau kita sudah benar-benar berserah sama Tuhan, ya, masalah itu bukan jadi masalah lagi kok. Kita ini kan anaknya Tuhan. Coba kita lihat ya. Kalau anak kita punya masalah, kita yang lebih bingung kok dari anak kita. Betul nggak? Jadi, ketika kita menghadapi masalah, kalau itu bukan karena kesalahan kita, percayalah bahwa apapun masalah kita itu jadi masalah Tuhan kok. Terus kalau Tuhan bilang itu bukan masalah, maka kita bilang itu juga bukan masalah. Misalnya gini,
kita nggak punya mobil nih. Jadi kita kalau misalnya hujan, mau jemput sekolah, kehujanan. Buat kita itu masalah. Tapi kita bisa bilang gini, Tuhan, kalau aku nggak punya mobil, kalau ini bukan masalah buat Engkau, maka ajar aku untuk bersyukur. Ini pun bukan masalah buat aku. Ya. Jadi yang kita permasalahkan, masalah itu jadi masalah. Kalau ini masalah buat Tuhan, maka ini masalah buat aku. Kalau ini bukan masalah buat Tuhan, maka ini bukan masalah buat aku. Karena Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita, sehingga kebutuhan kita itu bukan lagi masalah. Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Ingat, kebutuhan, bukan keinginan. Masalahnya orang seringkali nggak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sehingga keinginan-keinginan itu menjadi masalah buat kita. Belum punya jodoh karena pengen punya jodoh itu jadi masalah. Nah, buat Tuhan, kamu nggak perlu jodoh, nak. Kamu akan efektif kalau kamu sendirian. Misalnya, kata Tuhan, menurut Tuhan begitu, misalnya. Ya, makanya tanya Tuhan, temukan Tuhan. Tuhan maksudmu apa? Gitu loh. Apa yang engkau inginkan dalam hidupku? Ya, saya lanjut lagi. Saya baca lagi. Mau seberat apapun, karena kita percaya dan secara otomatis terkadang tanpa disadari kita berasa seperti ada di zona nyaman. Oh, enggak dong, gini loh. Mau seberat apapun, misalnya gini, kita punya permasalahan, misal ada orang nih sekarat, dying, sakit kanker. Oh, ini ibu misalnya atau bapak nih udah stadium 3 akhir nih kankernya nih. Kayaknya buat orang lain itu masalah ya, buat manusia pada umumnya itu masalah. Tapi kita bisa jadikan itu bukan masalah loh. Justru ketika kita tahu waktu kita itu misalnya tinggal 4 bulan, kita fokus untuk memperbaiki, mempersiapkan hidup kita. Ya, itu jadi nggak masalah kok buat kita. Orang yang masih belum bisa menemukan bahwa kekekalan itu sangat-sangat betul-betul mendahsyatkan, itu yang membuat melihat bahwa hidupnya lah seputar di dunia ini. Dunia ini fokusnya. Nah, justru orang yang sakit kanker dibilang 4 bulan, itu kesempatan dia untuk memperbaiki diri. Bukan masalah, sakitnya ini bukan masalah. Tapi justru kesempatan dia untuk memperbaiki diri. Dibandingkan dengan orang yang tiba-tiba mati ketabrak, coba. Nggak dikasih tahu, nggak dikasih peringatan. Sehingga dia nggak memperbaiki diri, nggak siap-siap. Fokusnya tetap tiap hari dugem, misalnya tiap hari suka-suka, mau ngehina orang suka-suka, pakai mulut suka-suka, berbuat suka-suka, nyakitin orang suka-suka. Tahu-tahu besok tabrak, mati aja. Nggak pernah ada kesempatan memperbaiki diri. Bukan ada di zona nyaman, kita itu setiap hari harus mempersiapkan diri untuk kekekalan. Bukan di zona nyaman. Orang Kristen itu nggak boleh ada di zona nyaman. Orang Kristen itu harus terus berubah menjadi seperti Yesus. Dan itu bukan sesuatu yang nyaman. Kalau kita sudah ada dalam keadaan nyaman, Tuhan akan buat tidak nyaman. Tuhan akan goncangkan kenyamanan kita kalau kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Justru orang yang saat ini enak-enak di dunia, semua hidupnya nyaman-nyaman aja. Ketika ketemu Tuhan, siapa kamu? Aku nggak kenal kamu. Gitu. Itu yang ngeri. Seram. Nah, pokoknya masalah nggak usah ditengking-tengking. Betul, masalah nggak usah ditengking-tengking. Nggak usah ditengking-tengking. COVID ditengking, dalam nama Yesus pergi. Dalam nama Yesus pergi. Enggak. Perginya sama vitamin C, olahraga, berjemur. Nggak ditengking. Ya, perginya dengan masker, kita jaga, masuk ke rumah, ganti baju, mandi. Itu perginya dengan cara itu. Kita kesulitan ekonomi, nggak usah ditengking. Ya, perginya dengan cara apa? Dengan cara kita bertanggung jawab, memaksimalkan apa yang kita bisa masak, kita masak masakan enak, kita jual. Ya, contohnya seperti itu. Nggak usah ditengking masalah itu. Apa masalah kita? Masalahnya belum punya jodoh, nggak usah dipikirin, nggak usah ditengking. Jodoh datanglah dalam nama Yesus, jodoh datanglah dalam nama Tuhan Yesus. Jangan. Tanya Tuhan, Tuhan, apakah aku nanti menikah
atau enggak? Tanya Tuhan. Apapun masalah itu, nggak usah ditangking. Hadapi, kalau itu bisa kita selesaikan dengan tanggung jawab, selesaikan dengan tanggung jawab. Kalau itu harus kita selesaikan dengan perubahan karakter, selesaikan dengan perubahan karakter. Contohnya apa misalnya? Masalah dengan mertua. Mertua yang cerewet, ipar yang cerewet, yang nyakitin hati kita terus. Misalnya. Jangan ditangking, mertuanya jangan ditangking, nggak akan hilang. Jangan juga diracun. Jangan. Jangan diracun, oh jangan. Tetapi berubahlah karakter kita. Mertua yang sulit kita layani. Terus berikan kasih, berikan kasih, berikan kasih. Sampai dia dimenangkan. Kenapa ya? Dia akan heran. Menantuku yang satu ini kok aneh ya? Lain daripada menantu-menantuku yang lain. Nah, oh ternyata menantuku itu suka ikutan Zoom kalau hari Rabu. Coba mama ikutan dong sekalian. Nah, mertuanya akan ikut. Gitu. Dan berubah. Nah, apakah sikap itu sama dengan kita jadi santai, zona nyaman? Enggak. Kalau kita merubah yang tadinya sering sakit hati sama mertua jadi jadi mulai berusaha mengampuni, itu kan bukan zona nyaman. Semoga ini bisa menjawab. Pertanyaan berikutnya ya. Kakak, untuk benar-benar berpasrah dengan Tuhan bagaimana? Kadang sebagai manusia bilang berserah, tapi kenyataannya masih mengandalkan diri sendiri. Ya, ingatkan diri kita sendiri. Ingatkan diri kita sendiri. Berserahlah kepada Tuhan. Ikutin Tuhan. Jadi kita memang mesti memotivasi diri kita sendiri dalam segala keadaan, bukan soal berserah aja loh ya. Dalam hal merubah karakter pun kita harus berusaha memotivasi diri kita sendiri. Misalnya kita yang emosian, gampang meledak-ledak. Kita tahu setelah meledak kita selesai, setelah kita puas marah, baru kita sadar, aduh salah ya tadi ya, aku melampiaskan emosiku itu tadi salah ya. Gimana caranya supaya kita berubah? Kita ingetin diri kita sendiri terus. Selain kita ingetin, dengan cara apa kita ngingetin? Banyak-banyak dengar firman Tuhan, banyak-banyak baca Alkitab, karena itu firman itu yang mengingatkan. Ya. Dan pasti Roh Kudus akan mengingatkan kita, pasti Roh Kudus akan menolong kita. Ketika kita dididik Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan Roh Kudusnya untuk memberitahu kita, kamu harus menghadapi masalah ini dengan cara begini nih. Harusnya kamu menghadapi masalah ini dengan cara begini. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Nah, masalahnya maukah kita mendengarkan peringatan dari Roh Kudus itu? Contohnya misalnya gini, kenyataannya masih mengandalkan diri sendiri. Kata-kata ini aja adalah kesadaran dari saudara yang bertanya, bahwa saudara itu sadar, masih sering mengandalkan diri. Nah, kesadaran itu timbul dari mana? Pasti dari mendengarkan firman Tuhan. Aku ini belum berkeadaan, itu berserah. Nah, itu permulaan yang baik. Kan banyak orang tidak sadar dengan keadaan dirinya sendiri. Banyak orang yang nggak sadar kalau dirinya itu mengandalkan diri. Biasanya orang-orang yang dalam keadaan baik-baik aja, yang kaya, ya, yang dalam keadaan berlimpah materi, hidupnya bahagia, dia mengandalkan kekayaannya, dia nggak sadar. Oke? Ya. Kalau secara otomatis kita dalam perlindungan Tuhan, apakah berarti kita tidak perlu berdoa? Cukup dengan kita hati-hati saja. Terima kasih. Berdoa di sini maksud saya bukan berdoa kayak Tuhan kirimkan malaikatmu, lindungi. Kayak orang yang nggak percaya bahwa dia dilindungi Tuhan. Itu maksud saya. Kita harus terus berdoa, bahkan kita nggak boleh berhenti berdoa. Karena berdoa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Tapi berdoa yang bagaimana? Ya. Itu masalahnya. Ya, tetapi bukan berdoa kayak kita itu paranoid, ketakutan yang nggak percaya bahwa Tuhan itu melindungi. Kak Sony mungkin pernah kasih kesaksian ya? Ya, jadi pada saat saya naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya, terus kemudian seperti layaknya kalau saya berangkat naik pesawat kan biasanya saya pulang hari Jumat, terus dari Jakarta. Terus kemudian di samping saya itu ada ibu-ibu dengan rambut
disasak, rambutnya itu tinggi sekali ya, ininya kayak terowongan Casablanca gitu. Terus kemudian sebelahnya lagi suaminya dengan emblem pejabat minimal wali kota atau saya nggak tahu lah jabatannya. Terus kemudian sebelum berangkat, jadi saya begitu duduk, ya saya pakai hoodie saya tutup, terus kemudian saya tidur. Sebelum tidur saya berdoa. Dan kemudian seperti biasanya saya serahkan hidup saya. Satu kali aja berdoa, satu kali. Kemudian pada saat masuk dari Jawa Barat, masuk ke Jawa Tengah, pesawatnya goyang keras. Begitu masuk Jawa Timur, lebih gila lagi kerasnya. Satu pesawat itu tiba-tiba dekat sama Tuhan semua, satu pesawat. Dekat sama Tuhan, teriakan Allahu Akbar. Ada yang Kristen ya, Yesus. Udah dah, pokoknya rame. Saya tidur, sesungguhnya saya tidur dan saya melek sedikit. Wah iya, di luar itu hitam, padahal masih pagi waktu itu. Terus saya dipukul, paha saya keras. Mas, doa gitu. Saya ingat-ingat Yunus gitu, mau dilemparkan ke laut. Ingat-ingat Yunus. Tapi dilemparkan dari pesawat kan nggak lucu saya. Ya, pada saat saya ini dicablek gitu, saya suruh berdoa sambil ngantuk-ngantuk. Berdoa, saya bilang sudah gitu. Kapan? Dia bilang tadi. Itu ditanyai, ya berdoa lagi gitu. Ya, tadi itu nggak didengar loh, nggak cukup. Saya bilang Tuhan saya kan cukup satu kali. Saya nggak perlu. Tuhan kita itu bukan yang Tuhan yang punya memori jangka pendek gitu, yang kita mesti ingetin tiap setengah jam. Tuhan inget ya aku doa ya Tuhan, ini satu RAM-nya kecil gitu loh. Enggak. Tuhan kita itu jelas udah tahu satu kali, dan Tuhan tuh Maha Kuasa, dia dengar kok. Ya. Dan saya udah pasrah kok, jujur saya udah pasrah ketika saya mau terbangan. Kalau mau terbangan saya singkat aja deh. Mau terbangan kalian tahu, kalau terbang kalau di kapal laut kalian masih bisa terjun ke laut, tapi kalau di kapal kan kayak peti mati terbang gitu loh, kayak peti mati gitu. Jadi pada saat saya ini kan saya bilang ke Tuhan, kalau ada apa-apa, ya itu kan berarti saya nggak takut untuk mati gitu ya. Kalau ada apa-apa saya titip istri saya dan anak-anak saya dan anjing saya satu gitu pada saat itu. Saya bilang gitu. Titip gitu loh. Ya, pada saat itu saya tidur. Marah dia. Dia bilang, berdoa lagi. Dia bilang, saya nggak perlu berdoa, Bu. Saya cukup berdoa. Saya dibilang aneh gitu. Dan pada saat putar-putar di atas Juanda, singkat, akhirnya nggak boleh mendarat di Juanda, mendaratnya di Denpasar. Itu kan bonus. Ya, bonus saya terbang dari Jakarta ke Surabaya dapat bonus ke Denpasar. Bonus saya. Kayak belum waktu saya dipanggil, kalau Tuhan masih mau pakai saya, masih berguna buat kerajaan Tuhan, buat anak-anak Nain Kramotak, ya dipanjangin sama Tuhan. Doa pemberani itu adalah orang yang berani berkata, jadilah kehendak. Bukan ngomong, Tuhan, biar bagaimanapun apapun terjadi, Tuhan tolong, harus jadi. Pembantumu Tuhan itu. Gitu. Ngatur-ngatur Tuhan. Ya, ayo silakan Kak Ana. Lanjut saya yang baca rupanya. Ya. Kak mau tanya. Masalah yang ada dalam hidup kita itu sebenarnya bukan masalah dari Tuhan. Tetapi rancangan kasih karunia Tuhan. Untuk Tuhan menyatakan siapa dia. Untuk kita mengenal siapa dia dari segi karakter Tuhan. Yang He can do all things. Dan akhirnya kita mengakui dia Tuhan. Dan akhirnya kita jadi pribadi yang berserah karena akhirnya kita mengenal Tuhan dari didikan Tuhan. Apakah itu tujuan kasihnya membentuk kita, Kak? Iya, tujuan kasihnya itu untuk bukan hanya sekedar mengenal Tuhan, tetapi juga merubah kita menjadi serupa dengan Tuhan. Iya. Merubah karakter kita. Itu yang terpenting. Kenapa? Karena perubahan karakter kita ini, perubahan hal yang batiniah ini daripada yang lahiriah ya, hal yang batiniah inilah yang bersifat kekal. Jadi Tuhan itu kadang-kadang mengesampingkan hal yang jasmaniah demi fokus kepada yang batiniah.
kalau itu dianggap menghambat perubahan hal yang batiniah. Karena yang batiniah inilah yang bersifat kekal. Yang batiniah itu apa? Perubahan karakter kita. Perubahan manusia batiniah kita inilah yang terpenting di hadapan Tuhan. Supaya kita ini menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya itu. Jadi Tuhan itu tidak pernah bertujuan supaya kita ini kaya raya gitu ya. Terus udah gitu sukses, semua yang kita mau dipenuhi. Kalau itu hanya menghancurkan keselamatan kekal kita, menghancurkan karakter kita. Banyak orang ketika sudah ada di puncak karir, di puncak kehormatan, dihormati sama orang-orang secara kedudukan itu tinggi dan dihormati semua orang, karakternya jadi berubah. Apa? Dia jadi ngerendahin orang lain, jadi semena-mena sama orang lain, merasa dirinya berkuasa, merasa dirinya punya power, terus menindas orang lain, memperlakukan orang yang di bawahnya dia itu diinjek-injek gitu. Nah, orang yang seperti ini nggak mungkin masuk ke dalam surga. Nah, untuk menyelamatkan orang yang seperti ini, akhirnya Tuhan harus mencopot semuanya itu. Mencopot kehormatannya, mencopot pangkatnya, mencopot hartanya yang membuat dia mungkin semena-mena sama orang lain, supaya dia belajar untuk rendah hati, supaya dia belajar untuk menghormati orang lain. Bukan Tuhan tuh nggak seneng gitu kalau kita tuh kaya, sukses, bahagia. Bukan Tuhan nggak senang. Tapi kalau itu menghalangi kita, Tuhan akan rampas. Justru kita tuh harusnya jadi orang sukses, jadi orang kaya. Kenapa? Supaya kita mudah membantu pekerjaan Tuhan. Efektif gitu loh di situ. Tapi kalau batin kita nggak benar, Tuhan nggak akan percayakan hal itu sama kita. Dibentuk dulu supaya ininya benar. Dalamnya ini benar. Ya, oke. Oke. Pertanyaan pertama, saya mau tanya, ketika kita dihadapkan masalah itu, sebenarnya Tuhan yang mencobai kita atau iblis yang mencobai kita, Kak? Terima kasih. Yang mencobai kita adalah keinginan kita sendiri. Itu Yakobus 1, buka ya ayatnya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi gini, misal ada orang nggak puas dengan pernikahannya. Dia nggak puas, dia selalu nggak pernah cocok sama pasangannya. Bertengkar terus. Akhirnya dia kesepian. Nah, kesepian ini membuat dia pengen punya teman yang bisa mengerti dia. Keinginan kan? Mulai keinginan. Teman tak bisa. Nah, rumput tetangga lebih hijau gitu. Ya. Nah, mulailah. Oh, ada teman SMA, reuni, misalnya teman kuliah, ketemu lagi, teman kantor lah. Terus, kok enak ya diajak ngomong. Dan mulailah dia pengen punya pasangan yang seperti ini, yang mengerti gitu. Pengen punya pasangan yang lebih baik. Itu kan karena keinginan. Diseret dan dipikat olehnya. Makanya kalau keinginan itu dibuahi, ia melahirkan dosa. Keinginan itu dilaksanakan, terjadilah dosa itu. Kalau dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sudah matang itu apa? Nggak mau lagi bertobat. Nggak mau lagi diingatkan sama Tuhan, salah, kamu tuh salah jalan. Nggak mau lagi didengerin. Pokoknya aku bahagia dengan dia. Pokoknya aku bahagia. Gitu. Aku nggak mau menderita, aku nggak mau di dalam rumah tangga yang dulu kayak neraka, nggak mau. Pokoknya aku mau yang baru ini. Bahagia. Nah, kalau udah pokoknya, itu sudah matang. Itu melahirkan maut, kekeh mau-maunya sendiri. Nggak mau dengerin lagi teguran Tuhan. Itu yang melahirkan maut. Nggak mau dirubah lagi, nggak mau dididik lagi sama Tuhan.
nggak mau menemukan maksud Tuhan dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Tetapi mau menemukan solusinya kita sendiri. Ini solusinya buat masalahku. Masalahku adalah aku nggak cocok sama pasangan, aku mau cerai, aku mau cari orang lain. Itu kan mau-maunya sendiri. Solusinya solusi sendiri, bukan solusinya yang dari Tuhan. Ya, semoga mengerti. Kak, saya mau tanya, di awal tadi ada pembahasan tentang urapan dan deklarasi. Saya merasa gereja saya sedang menerapkan itu. Sebagai jemaat dari gereja tersebut, saya harus merespon seperti apa ya, Kak? Saya sudah di gereja di sana dari kecil, jadi sering dengar dan lihat seperti rumah baru atau tempat usaha diberi minyak urapan. Ya, harus gimana? Yang satu, pertama, yang harus dilakukan adalah kita nggak ikut-ikutan seperti itu. Kalau kita sudah tahu kebenaran, kita nggak ikut-ikutan seperti itu. Yang kedua, jangan komentar. Kalau kita bukan dalam posisi sebagai pengajar di situ, kita jangan komentar. Tapi kita bisa mempengaruhi. Misalnya kita aktif dalam komsel. Kita bisa ngajarin yang benar tuh gini loh di dalam komsel. Ketika kita misalnya disuruh kesaksian, disuruh bicara, kita bicara. Misalnya, menurut saya, kalau untuk tempat usaha itu supaya berhasil, maka kita harus rajin bekerja, kita harus ramah sama pelanggan, kita kasih intensif sama pelanggan, misalnya seperti itu. Itu yang membuat tempat usaha berhasil. Kita kasih kebenaran-kebenaran, ini hidup tuh harus bertanggung jawab seperti ini, hidup tuh harus kerja keras seperti ini, gitu loh. Jadi, kita nggak boleh frontal, ya. Kalau kita frontal, kita akan ditolak sama orang lain, sama orang yang sudah mempercayai konsep itu. Jadi, kita masukin kebenaran itu dengan pelan-pelan, bukan dengan lu salah, lu sesat gitu, nggak boleh ya. Ini dari Kak Ongki. Ya, silakan Ongki. Apakah kalau kita pingin atau mengingini itu sudah berdosa? Ketika kita pengen dan kita tahu apa yang kita inginkan itu salah, kita tolak keinginan itu. Nah, saya kasih ilustrasi itu begini. Kita nggak bisa larang burung terbang di atas kepala kita. Ya. Tetapi kita bisa larang burung untuk bikin sarang di atas kepala kita. Kita nggak bisa larang burung untuk terbang di atas kepala kita. Artinya apa? Seringkali keinginan-keinginan itu lewat dan masuk ke dalam kepala kita. Keinginan itu masuk. Oh, ingin ini, ingin ini, ingin ini, ingin ini. Nah, tapi kita bisa larang burung itu bersarang di dalam kepala kita. Ketika kita tahu, kita menilai ini keinginan ini benar atau enggak. Kalau itu enggak benar, kita langsung usir dari kepala kita. Ya? Oke, lanjut. Kak, saya mau tanya. Selama Bapak mendidik karakter kita dengan diizinkannya peristiwa atau kesulitan hidup ada di hidup kita, adakah Bapak juga menyiapkan pertolongan untuk kita? Terima kasih. Pasti. Ketika Tuhan memberikan permasalahan hidup, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Nah, kan tadi kan, permasalahan itu, hidup itu diberikan maksudnya apa? Banyak kok, di 1 Petrus dikatakan, untuk membuktikan kemurnian imanmu. Di Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, kan hampir sama kan? Ini kan sama kan? Yang satu dikatakan supaya kita masalah itu, peristiwa-peristiwa itu kita alami supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Di Petrus itu dikatakan supaya untuk membuktikan kemurnian iman. Nah, maka pertolongan itu akan diberikan. Supaya kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan, supaya iman kita tetap murni, pertolongan itu akan diberikan. Dan itu adalah namanya Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan. Ketika kita katakan, Tuhan aku nggak mampu, nggak kuat. Katakan, Tuhan tolong aku melalui permasalahan ini. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Kita menghadapi permasalahan ini harusnya bagaimana? Menyikapi persoalan itu harusnya bagaimana? Itu pertolongan pasti Tuhan sediakan. Nggak akan Tuhan tinggalkan kita sendirian. Nggak akan. Mau nanya, Kak.
Di hukum Taurat itu kan tidak boleh membunuh. Tapi kok dalam perjalanan Israel ke Kanaan kok malah disuruh menghadapi masalah yang berupa peperangan. Bahkan tidak boleh disisakan, harus ditumpas habis. Apakah tidak bertentangan dengan hukum Taurat? Kan gini, kan di hukum Taurat itu ada yang melanggar hari Sabat itu harus dibunuh. Jadi maksudnya nggak boleh ngebunuh itu nggak boleh ngebunuh suka-suka sendiri. Ya, nggak boleh ngebunuh dengan suka-suka sendiri karena kita mau ngebunuh, nggak boleh. Yang boleh ngebunuh itu Tuhan. Saya tanya, Tuhan boleh nggak ngebunuh manusia? Ya, boleh dong. Nah, waktu manusia jatuh ke dalam dosa begitu dalam, Tuhan bunuh manusia dengan apa? Dengan air bah. Tuhan menghukum manusia yang sudah tidak bisa berubah lagi, sudah tidak bisa diperbaiki lagi dengan air bah. Nah, kemudian setelah zamannya bangsa Israel, sebelum itu juga kan Tuhan hukum manusia pakai apa? Pakai Sodom dan Gomora itu pakai apa? Belerang kan, api. Tuhan hukum lagi, Tuhan bunuh lagi tuh sekota, beberapa kota, bukan satu kota, beberapa kota Tuhan bunuh lagi tuh. Nah, orang yang dibunuh Tuhan ini orang yang betul-betul jahat, betul-betul luar biasa jahatnya dan nggak bisa berubah lagi. Nah, kemudian di zaman orang Israel, Tuhan kasih aturan. Orang itu nggak boleh semena-mena bunuh-bunuh orang seenaknya. Contohnya misalnya gini, zaman itu ada perbudakan. Dan yang namanya budak itu nggak berharga sama sekali. Kayak barang, gitu. Ya, suka dipakai, nggak suka dibuang, terserah. Tapi hukum Taurat itu mengatur, budak pun nggak boleh dibunuh. Padahal di bangsa-bangsa lain sekitarnya pada saat itu, budak itu boleh dibunuh. Suka-suka yang punya, karena udah dibeli. Itu jadi barang milik. Tapi hukum Taurat mengatur bahwa budak itu harganya sama. Berharganya tuh sama manusia lain. Seharkat, semartabat. Jadi nggak boleh dibunuh sembarangan. Nah, ketika Tuhan perintahkan, ini berdasarkan perintah Tuhan kan, Tuhan perintahkan orang Israel untuk membunuh bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa itu udah nggak bisa bertobat lagi. Contohnya gini, waktu Tuhan itu bilang sama Abraham, ini kan ada nubuatan kepada Abraham. Abraham, kamu akan punya keturunan sebelum Abraham punya anak. Abraham, kamu akan punya keturunan, tapi keturunanmu ini itu akan dibuang ke suatu negeri selama sekian ratus tahun, selama sekian generasi. Karena sebelum itu terjadi, kedurjanaan orang Amori belum lenyap. Artinya apa? Tuhan melihat dalam kemahatauan Tuhan bahwa orang Amori ini akan sangat-sangat durjana. Gitu loh. Kejadian 15 ayat 16. Ini kan nubuatnya Tuhan sama Abraham. Nah, keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori belum genap. Jadi Tuhan biarkan ada suatu bangsa di Kanaan, dan bangsa ini jahat sekali. Nah, supaya orang Israel nggak campur sama bangsa yang jahat ini, Tuhan buat kelaparan supaya orang Israel pergi ke Mesir. Nah, sementara orang Israel di Mesir ratusan tahun, orang Amori ini jahatnya betul-betul jadi genap, betul-betul jadi puncaknya kejahatannya, betul-betul keji. Makanya ketika orang Israel kembali dari sana, orang Israel dipakai Tuhan sebagai alat untuk menghukum orang Amori. Itu abisin tuh orang Amori, abisin sama sekali. Nah, itu ya. Jadi bukan itu loh, nggak konsisten. Katanya nggak boleh ngebunuh, tapi itu ngebunuhin. Nah, Tuhan boleh nggak ngebunuh? Tuhan kan boleh ngebunuh. Terus alatnya pakai apa? Terserah Tuhan. Alatnya mau pakai bencana alam, mau pakai orang Israel, terserah Tuhan. Sekarang alatnya pakai apa? Negara. Negara ngebunuh orang-orang yang betul-betul keterlaluan jahatnya. Bandar narkoba, bandar gede gitu. Itu kan ngerusak orang. Orang jadi kecanduan, sakau, berapa generasi itu sudah gitu dia kawin sama orang, anaknya jadi cacat gitu. Itu kan betul-betul ngerusak.
Dan negara dipakai Tuhan untuk menghukum orang yang seperti ini. Boleh negara ngebunuh? Boleh dong. Kita nggak boleh. Kita nggak boleh ngebunuh. Tuh. Ya. Shalom Kak, selamat malam. Saya mau bertanya, maksudnya masalah bukan karena kesalahan kita, dan masalah karena kesalahan kita, itu seperti apa? Ini. Masalah karena kesalahan kita misalnya gini. Kita salah pilih jodoh. Itu karena kesalahan kita. Kita boros pakai kartu kredit. Terus ditagih-tagih. Itu karena kesalahan kita. Itu contohnya masalah karena kesalahan kita. Masalah bukan karena kesalahan kita. Misalnya kita difitnah sama orang. Itu bukan, kalau kita nggak salah nih ya, nggak salah, kita udah baik, tapi ada orang yang nggak suka. Misalnya rame-rame di kantor itu, yuk kita korupsi rame-rame yuk, gitu loh. Yuk kita korupsi rame-rame. Nah, ini kan banyak ya pejabat-pejabat kita yang begitu ya, korupsi berjamaah, nggak semua sih, nggak semua, tapi banyak. Nah, terus kita bilang, aku nggak mau deh terlibat. Lalu kita dijauhin. Kayak Pak Ahok kan begitu kan, dia nggak disukai karena dia nggak suka korupsi berjamaah kan. Nah, dia nggak suka, dia itu kan bukan kesalahannya dia artinya. Tapi dia kena masalah, iya dia kena masalah. Dia nggak disukai, dia difitnah, dia dibenci. Ya, semoga paham. Oke? Ya. Jadi, Pertanyaan habis. Ya, pertanyaan habis. Di ini saya habis, di Laura nggak ada ya? Sudah habis kosan. Ya, baiklah kalau gitu. Yuk kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pelajaran. Kami mengerti, kami belajar, tapi untuk mengerti dan memahami memang perlu waktu. Terima kasih untuk peristiwa hidup yang Kau izinkan terjadi membuat kami naik kelas. Dan ketika naik kelas, harapan dari Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, yaitu kami akan mengalami keserupaan dengan Tuhan. Kami akan siap jadi mempelai yang kudus dan yang tak bercelah. Itu perlu waktu seumur hidup. Apa yang kami kerjakan setiap hari, yang kami kerjakan untuk Engkau, itu ibadah kami kepadamu. Itu sebabnya kami akan bersungguh-sungguh, dan semua yang kami nikmati hari ini, kami berterima kasih pada Tuhan. Terima kasih, hamba yakin bahwa Engkau menyertai setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan sungguh-sungguh bersyukur. Amin. amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Sampai ketemu minggu depan, hari Rabu jam 7 malam. Kalau mau ngajak teman, mau diundang secara permanen, hubungi itu Laura itu ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Son. Terima kasih Kak Ana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Koson, makasih Jangan. David. Wih, gak dipoto.